siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya akan memulai sedikit sebelum dilanjutkan secara teknis oleh kuasa hukum saya. Nama saya Melanie Subono. Saya seorang warga negara Indonesia yang juga mencintai hewan. Dan kasus ini bermula pada tahun 2013. Saya sebagai seorang pekerja sosial mencari badan, saya ingin mendonasikan sebagian besar uang untuk berbagi pada hewan-hewan yang ada di jalan. Ini awalnya. Lalu pada tahun 2013 saya melihat di media sosial ada satu orang mengakui bahwa dia adalah badan resmi berbentuk yayasan, lengkap dengan foto di media sosial bahwa saya berpikir alhamdulillah akhirnya ada shelter hewan, pencinta hewan yang resmi berbentuk yayasan. Setelah hari itu saya mulai donasi, saya mulai mempercayai, memberikan uang saya kepada mereka walaupun sedikit tapi rutin. Sampai suatu hari di tahun 2016 saya kecelakaan. Saya berpikir karena saya punya banyak hewan di rumah, saya akan menitipkan ke badan ini karena toh dia resmi berbentuk yayasan. Mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan penyidik dan polisi itu sekedar menitipkan hewan. Untuk saya itu seperti menitipkan anak. Pendek kata, hewannya mati. Sampai sekarang tidak ada kabar, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi akhirnya itu membuka jalan lebih luas lagi. Saya melaporkan, tapi pada tahun itu Undang-Undang Perlindungan Satwa Domestik mungkin belum luas. Dari laporan awal, beliau yang terlapor terselip omongan sendiri, mulai secara tidak sengaja ngomong, wah saya nggak punya surat yayasan, wah intinya mulai berbeda dengan apa yang selama ini diomongkan di media sosial. Lalu saya mulai menggunakan ide, saya mencoba pergi ke Kemenkumham, saya ke Kemensos dan ke kementerian-kementerian lain yang pelan-pelan akhirnya mulai mengirimkan surat bahwa iya Mel, ini ternyata belum ada bentuk yayasannya, iya orang ini tidak boleh galang publik donasi dan lain-lainnya. Hari ini tahun ke-8 beliau sudah ditetapkan tersangka. Surat akan bahwa apa yang dilakukan salah. Sampai hari ini saya memiliki video pengakuan yang beliau mengakui, oh ya saya belum yayasan, oh ya ini itu, dan mengakui kesalahannya. Tapi beliau belum bersedia ditangkap mungkin ya kalau saya istilah orang awam. Dan bahkan sampai hari ini beliau tidak berhenti, entar polisinya dilaporin. Kemarin dua-dua status tersangkanya dilaporin Prapit dan dua-dua Prapitnya juga ditolak. Dan hari ini saya dengar lagi penyidiknya juga ada yang dilaporin lagi. Saya sebagai warga negara cuma berpikir sulit ya. Saya mengalami kondisi di mana bertahun-tahun ini mendengarkan polisi ngomong ke saya, ya elah mbak anjing aja dibegituin, ya elah mbak duit 20 juta doang. Dengar tuh meja sebelah berapa berapa triliun laporannya. Jadi dari situ saya sadar, oh iya ya. Dan terbukti hari ini tahun ke-8 dengan video pengakuan, dengan status tersangka, dengan Prapit yang ditolak, dengan apapun, beliau belum bisa ditahan. Beliau belum bisa ditahan dan emang kasus saya kecil. Tapi untuk saya, anjing saya adalah anak untuk saya. Dan kasus ini yang akhirnya mendorong waktu itu audiensi awal perlindungan satwa domestik sampai terjadi undang-undangnya sekarang. Tapi anjing awalnya pun belum berhasil diselesaikan kasus. Dan sampai hari ini walaupun dengan teguran berkali-kali dari Kemensos, tanpa berbentuk yayasan, orangnya masih bisa galang donasi publik ke rekening pribadi yang harusnya secara hukum juga tidak boleh. Orang ini sangat aman, entah kenapa. Jadi saya bertanya-tanya, apa emang ada orang kuat yang nggak bisa ditahan ya, apapun itu. Gitu.
Itu dari saya. Untuk teknisnya, apa yang sudah dilakukan, kemana aja kita udah pergi, apa aja surat yang kita udah pegang, akan dilanjutkan oleh kuasa hukum saya. Terima kasih.